Sampai pada titik ini, kita mulai melihat sebuah perubahan besar dalam sejarah bangsa Viking. Selama hampir satu abad, pola mereka sebenarnya cukup sederhana. Mereka datang, menjarah, mengambil harta, lalu kembali ke Skandinavia. Namun sekitar pertengahan abad ke-9, sesuatu mulai berubah. Bangsa Viking perlahan meninggalkan strategi lama mereka. Mereka tidak lagi hanya ingin mengambil kekayaan. Mereka mulai ingin menguasainya. Pertanyaannya adalah, mengapa bangsa Viking mengubah strategi mereka dari sekedar menjarah menjadi membangun kerajaan? Para sejarawan menjelaskan bahwa perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Setelah puluhan tahun melakukan ekspansi ke Inggris dan ke Eropa Barat, bangsa Viking mulai menyadari satu hal. Menjarah memang menghasilkan banyak harta, namun hasilnya hanya sementara. Setelah emas dan perak habis diambil, mereka harus kembali mencari sasaran berikutnya. Sebaliknya, jika mereka menguasai sebuah wilayah, mereka dapat menikmati hasilnya setiap tahun. Mereka bisa menguasai perdagangan, memungut pajak, mengendalikan pelabuhan, memiliki tanah pertanian, dan memperoleh sumber daya secara terus-menerus. Dengan kata lain, mereka mulai berpikir layaknya seorang penguasa, bukan lagi sekedar seorang perampok. Inilah perubahan pola pikir terbesar dalam sejarah Viking. Dan perubahan itu akan segera diwujudkan melalui sebuah ekspedisi terbesar yang pernah mereka lakukan. Sekitar tahun 865 Masehi, sebuah armada Viking yang jauh lebih besar daripada ekspedisi-ekspedisi sebelumnya mendarat di Inggris. Pasukan ini dikenal dalam sumber-sumber Inggris sebagai The Great Heathen Army, artinya pasukan besar kaum kafir. Sebutan itu diberikan oleh para penulis Anglo-Saxon karena bangsa Viking saat itu masih menganut kepercayaan Norse dan belum memeluk agama Kristen. Menurut saga Norse, tujuan ekspedisi ini adalah membalas kematian Ragnar Lothbrok yang konon dihukum mati oleh Raja Alea dari Northumbria. Namun para sejarawan modern melihatnya secara berbeda. Meskipun kisah balas dendam mungkin memiliki unsur kebenaran, ekspedisi sebesar ini jelas membutuhkan perencanaan, logistik, dan sumber daya yang luar biasa. Karena itu, sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa tujuan utamanya bukan sekedar membalas dendam, melainkan menaklukkan dan menetap. Ini adalah pertama kalinya bangsa Viking datang ke Inggris bukan untuk melakukan serangan musiman, namun mereka datang untuk tinggal. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin bangsa Viking berhasil menaklukkan sebagian besar Inggris? Jawabannya bukan semata-mata karena mereka kuat, tetapi karena kondisi politik Inggris saat itu sedang sangat terpecah. Pada abad ke-9, Inggris belum menjadi satu negara. Wilayahnya terbagi menjadi beberapa kerajaan Anglo-Saxon yang sering bersaing satu sama lain. Di antaranya ada Northumbria, Mercia, East Anglia, dan Wessex. Masing-masing memiliki raja sendiri, masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Bahkan tidak jarang mereka saling berperang. Akibatnya, ketika Viking datang, hampir tidak ada komando terpadu yang mampu mengkoordinasikan pertahanan seluruh Inggris. Bangsa Viking memanfaatkan situasi ini dengan sangat baik. Mereka menyerang satu kerajaan, mengalahkannya, lalu berpindah ke kerajaan berikutnya. Strategi pecah dan kuasai inilah yang membuat wilayah Anglo-Saxon jatuh satu demi satu. Namun ada satu kerajaan yang berhasil bertahan, yaitu Wessex. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Inggris. Namanya adalah Alfred the Great. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya, Alfred memahami bahwa bangsa Viking tidak mungkin dikalahkan dengan cara lama. Ia kemudian melakukan serangkaian reformasi besar. Ia membangun jaringan benteng pertahanan di sekitar kerajaannya. Benteng-benteng ini ditempatkan secara strategis sehingga penduduk selalu memiliki tempat berlindung ketika Viking menyerang. Alfred juga memperkuat angkatan laut. Ia menyadari bahwa musuh datang melalui laut, maka pertahanan Inggris juga harus dimulai dari laut. Selain itu, ia menciptakan sistem mobilisasi militer yang jauh lebih terorganisasi, sehingga pasukannya dapat berkumpul lebih cepat ketika terjadi serangan. Reformasi inilah yang akhirnya merubah arah perang. Pada tahun 878, Alfred berhasil mengarahkan pasukan Viking dalam pertempuran Edington.
Kemenangan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Inggris. Setelah kemenangan tersebut, Alfred tidak memilih untuk memusnahkan seluruh bangsa Viking. Sebaliknya, ia melakukan negosiasi dengan pemimpin Viking bernama Guthrum. Keduanya menandatangani perjanjian Alfred Guthrum sekitar tahun 886 Masehi. Perjanjian ini menetapkan batas wilayah antara kerajaan Anglo-Saxon dan wilayah yang dikuasai bangsa Viking. Wilayah Viking itu kemudian dikenal sebagai Danelaw. Nama tersebut berasal dari dua kata, Dane yang berarti orang Denmark dan law yang berarti hukum. Sehingga Danelaw secara harfiah berarti wilayah yang menggunakan hukum orang Denmark. Sebagai bagian dari kesepakatan, Guthrum bahkan menerima pembaptisan dan memeluk agama Kristen. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa bangsa Viking mampu beradaptasi ketika situasi menuntutnya. Danelaw menjadi bukti bahwa bangsa Viking jauh lebih kompleks daripada gambaran populer tentang mereka. Mereka tidak hanya pandai berperang, mereka juga mampu membangun masyarakat yang stabil. Di wilayah ini, bangsa Viking mulai bertani. Mereka beternak, membangun kota, mengembangkan pelabuhan, menjalankan perdagangan dengan Inggris maupun Eropa, menegakkan hukum berdasarkan tradisi Skandinavia, dan perlahan menikah dengan penduduk lokal. Dalam beberapa generasi terjadilah asimilasi budaya yang sangat besar. Bangsa Viking tidak lagi sekedar hidup berdampingan dengan masyarakat Anglo-Saxon. Mereka menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Pengaruh Danelaw ternyata jauh melampaui urusan politik. Ia meninggalkan jejak yang masih bisa kita lihat lebih dari 1000 tahun kemudian. Salah satunya adalah bahasa. Ribuan kata dalam bahasa Inggris modern berasal dari Old Norse, bahasa yang digunakan bangsa Viking. Misalnya sky, egg, knife, window, law, husband, they, them, their. Bahkan 3 kata orang yang digunakan setiap hari dalam bahasa Inggris, they, them, their, merupakan warisan langsung dari bangsa Norse. Pengaruh Viking juga terlihat pada nama-nama tempat di Inggris. Kota yang berakhiran by seperti Derby, Grimsby, Whitby berasal dari kata Norse yang berarti desa atau pemukiman. Sementara akhiran Thorpe merupakan pemukiman kecil yang juga merupakan warisan bangsa Viking. Artinya, meskipun era Viking telah lama berakhir, jejak mereka masih hidup dalam bahasa, budaya, dan peta Inggris modern. Bab ini menutup satu perubahan penting dalam sejarah bangsa Viking. Mereka tidak lagi hanya mengejar kemenangan dalam satu pertempuran. Mereka mulai membangun masa depan dari penjara menjadi penguasa, dari pasukan musiman menjadi masyarakat yang menetap. Dan sekali lagi, kita melihat benang merah yang terus muncul sepanjang perjalanan mereka. Pragmatisme. Bangsa Viking tidak terikat pada satu cara hidup. Ketika menjarah memberikan keuntungan, mereka menjadi penjara. Ketika menetap memberikan keuntungan yang lebih besar, maka mereka membangun kota, mendirikan kerajaan, dan menciptakan peradaban baru. Mungkin justru kemampuan untuk terus beradaptasi inilah yang menjadi kekuatan terbesar bangsa Viking, lebih besar daripada pedang, kapal, ataupun jumlah pasukan mereka. Selama lebih dari 1 abad, bangsa Viking terus menyerang wilayah Kekaisaran Franka atau Prancis modern. Mereka datang melalui sungai-sungai besar seperti Sungai Seine dan Lot, menjarah desa, membakar kota, hingga beberapa kali mengepung Paris. Meskipun raja-raja Franka membangun benteng, memperkuat pasukan, bahkan membayar upeti agar Viking pergi, serangan tetap terus terjadi. Setiap kali satu kelompok Viking mundur, kelompok lain akan datang kembali. Akhirnya para penguasa Franka mulai menyadari bahwa mengusir Viking sepenuhnya hampir mustahil. Mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Lars Cronworth, terkadang solusi terbaik bukanlah terus menyerang, tetapi mengubah musuh menjadi sekutu. Di antara para pemimpin Viking ada satu tokoh yang sangat disegani, yaitu Rollo. Rollo dikenal sebagai pemimpin Viking yang kuat dan berpengalaman. Asal-usulnya masih diperdebatkan. Sebagian sumber menyebut berasal dari Norwegia, sementara yang lain mengkaitkan dengan Denmark.
Namun semua sepakat bahwa ia memimpin serangkaian ekspedisi besar ke wilayah Franka pada akhir abad ke-9. Pasukannya berkali-kali menyerbu sepanjang sungai Seine dan menjadi ancaman serius bagi kerajaan Franka. Pada tahun 911, Raja Franka Barat, Charles the Simple, mengambil langkah yang tidak biasa. Alih-alih terus berperang melawan Rollo, ia memilih untuk bernegosiasi. Dalam perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Saint-Clair-sur-Epte, Raja memberikan Rollo wilayah di sekitar muara sungai Seine. Sebagai imbalannya, Rollo harus memenuhi beberapa syarat penting. Menerima agama Kristen melalui pembaptisan, bersumpah setia kepada Raja Franka, menjadi vasal kerajaan, serta melindungi wilayah tersebut dari serangan Viking lainnya. Strategi ini sangat cerdas. Daripada menghadapi Viking sebagai musuh, kerajaan menjadikan mereka penjaga perbatasan. Wilayah yang diberikan kepada Rollo kemudian berkembang menjadi sebuah daerah yang dikenal sebagai Normandy. Kata Normandy berasal dari kata Northmen yang berarti orang-orang utara, yang kemudian dalam bahasa Perancis menjadi Normandy. Secara harfiah berarti tanah milik orang-orang utara. Ironisnya, wilayah yang dahulu menjadi sasaran penjarahan Viking kini justru diperintah oleh mantan pemimpin Viking yang bertugas melindungi kerajaan dari serangan sesamanya. Apa yang awalnya merupakan solusi politik jangka pendek ternyata menjadi salah satu keputusan paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Yang paling menarik bukan hanya tentang berdirinya Normandy, tetapi kecerdasan bangsa Viking dalam beradaptasi. Dalam 1 hingga 2 generasi, keturunan Rollo telah mengalami perubahan besar. Mereka meninggalkan bahasa Norse dan mulai berbahasa Prancis. Mereka memeluk agama Kristen, mengikuti sistem feodal yang berlaku di Eropa Barat, menikah dengan keluarga bangsawan lokal, serta menjadi bagian dari aristokrasi Prancis. Namun, meskipun identitas mereka berubah, mereka tetap mempertahankan karakter khas bangsa Viking. Mereka masih dikenal sebagai pejuang yang tangguh, pemimpin militer yang disiplin, pelaut ulung, dan memiliki semangat ekspansi yang tinggi. Dengan kata lain, budaya mereka berubah, tetapi mentalitas kepemimpinan dan kemampuan militernya tetap bertahan. Perubahan ini menunjukkan bahwa bangsa Viking bukan sekedar perompak. Ketika memiliki kesempatan untuk menetap, mereka mampu membangun pemerintahan yang stabil, mengelola wilayah, dan menjadi bagian dari masyarakat Eropa. Normandy berkembang menjadi salah satu kadipaten paling kuat di Prancis. Para adipatinya memiliki kekuatan militer yang besar dan memainkan peran penting dalam politik Eropa. Dalam waktu yang relatif singkat, keturunan para penjara berubah menjadi bangsawan yang dihormati. Sekitar 150 tahun setelah perjanjian di tahun 911, lahirlah salah satu keturunan Rollo yang paling terkenal, yaitu William the Conqueror. Sebagai adipati Normandy, William memiliki ambisi besar untuk merebut tahta Inggris. Akhirnya, pada tahun 1066, ia menyeberangi Selat Inggris bersama pasukannya dan mengalahkan Raja Anglo-Saxon Harold Godwinson dalam pertempuran Hastings. Kemenangan ini merubah sejarah Inggris untuk selamanya. William kemudian dinobatkan sebagai Raja Inggris, memulai era penaklukan Norman atau Norman Conquest. Lars Bronworth menutup kisah ini dengan sebuah ironi sejarah yang luar biasa. Bangsa Viking yang dahulu datang ke Inggris sebagai perompak, membakar desa dan menjarah biara, akhirnya kembali ke pulau yang sama. Namun kali ini mereka tidak datang sebagai bajak laut, mereka datang sebagai penguasa yang sah, membawa sistem pemerintahan baru, budaya Norman, dan akhirnya mengubah sejarah Inggris melalui penaklukan Norman pada tahun 1066. Semua itu berawal dari satu keputusan yang sangat pragmatis, baik dari Raja Charles maupun dari Rollo. Charles menyadari bahwa mengalahkan Viking dengan perang terus-menerus hampir mustahil, maka ia memilih bekerja sama dengan mereka. Di sisi lain, Rollo juga tidak terpaku pada identitas lamanya sebagai penjara. Ketika kesempatan untuk memperoleh tanah, kekuasaan, dan masa depan yang lebih stabil terbuka, ia bersedia menerima agama Kristen.
bersumpah setia kepada raja, dan membangun pemerintahan. Ini adalah salah satu karakter paling menarik dari bangsa Viking, yaitu pragmatisme. Mereka bukanlah bangsa yang berperang demi perang itu sendiri. Mereka mencari peluang. Jika menjarah menghasilkan kekayaan, mereka akan menjarah. Dan jika berdagang lebih menguntungkan, mereka akan berdagang. Tetapi jika menetap dan memberikan masa depan yang lebih baik, mereka akan menjadi petani, bangsawan, atau bahkan raja. Mereka tidak melihat perubahan sebagai pengkhianatan terhadap identitas, tetapi sebagai cara untuk bertahan dan berkembang. Mungkin justru disitulah letak kekuatan terbesar bangsa Viking, bukan karena mereka selalu memenangkan setiap pertempuran, melainkan karena mereka tahu kapan harus mengangkat pedang, kapan harus menjabat tangan, dan kapan harus mengubah diri. Itulah sebabnya, meskipun zaman Viking telah berakhir lebih dari 1000 tahun yang lalu, jejak mereka masih dapat ditemukan dalam bahasa, hukum budaya, bahkan garis keturunan para raja di Eropa.